Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat kepala sekolah dan guru seluruh SDN Atas Segara 2, terima kasih sebelumnya kami ucapkan atas kesediaan waktunya untuk berhadir mendengarkan penyampaian yang materi dalam saya mengikuti calon guru penggerak, yaitu pada modul 1.4. Tidak lupa salam kerabat beliau, pengikut beliau yaumil akhir. Langsung saja untuk menghemat waktu, saya untuk menyampaikan definisi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif, yang dimana materi ini yaitu materi yang calon guru penggerak, terutama pada materi budaya positif. Di sini kami ditugaskan untuk menyebarkan atau memberikan penjelasan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Perkenalkan, untuk fasilitator kami yaitu Haji Sulaiman MPDI, dan pengajar praktek kami yaitu Ibu Milawati SPD. Konsep pendidikan menurut Kiai Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah, yang menempatkan model sebagai pokok utama dalam konsep Dewantara. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung inklusif dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima disiplin positif, yang keenam kebutuhan dasar manusia, yang ketujuh posisi kontrol guru, terakhir segitiga restitusi. Di sini tentang mencakup budaya positif. Yang berikutnya itu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori fisiologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini pemerintah kurikulum merdeka, yaitu paradigma baru ini tantangan untuk abad ke-21, yang dimana anak-anak dikembangkan karakternya pada saat seperti keterampilan berpikir, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital yang dibentuk dalam profil pelajar Pancasila. Yang dimana profil pelajar Pancasila ini ada yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong, terakhir yang keenam berkebenekaan global, yang diharapkan oleh pemerintah pada kurikulum merdeka. Di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid yang pertama, yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, yang ketiga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, yang keempat ilusi bahwa orang dewasa berhadapan memaksa. Nah, jadi di sini guru kebanyakan atau sebagian mengontrol murid. Maksudnya mengontrol murid ini guru yang bertindak sesuai peraturan. Jadi peraturan itu dibuat sendiri oleh guru dan dilaksanakan oleh guru, gitu. Dilaksanakan oleh murid. Yaitu peraturan pertama, apabila murid apabila bersalah maka ditindak.
Peraturan kedua, apabila guru yang salah kembali ke peraturan 2 ya gitu. Sepertinya seperti itu mengontrol murid. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksud di sini yaitu dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan. Kita bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi setiap ada guru memberikan pemberian nasihat atau positif, guru, misalkan kami guru kelas 5 mengajar alif, tarik dan janah, mereka itu patuhnya kepada guru kelas saja, dengan guru yang lain sekedarnya saja. Nah seperti itu untuk penguatan positif efektif dan bermanfaat maksudnya. Jadi apabila guru wali kelasnya yang berbicara ada, maka diturutinya. Apabila guru wali kelasnya yang kededa, bisa turuti tapi sekedarnya saja. Nah itu maksud ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi di sini apabila ada murid yang melakukan kesalahan, maka guru itu memberikan solusi, tapi memberikan solusinya seperti membuat dia merasa bersalah. Misalkan dia tidak membawa buku, nah kan sudah diberitahu ada jadwal pembelajaran hari ini, kenapa dia dibawa bukunya? Nah itu, jadi dia merasa bersalah. Itu maksud dari ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa itu memaksa, yaitu karena dia merasa dewasa, jadi guru ini harus dihormati oleh murid. Nah itu, tapi dalam etika kan, dalam adab seharusnya yang lebih tua menghormati yang lebih tua, dan lebih tua menghargai yang lebih muda. Nah jadi seperti itu. Tapi karena dia merasa dewasa, maka harus dituruti apa perintah dari guru tersebut. Nah selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yang dimana stimulus respon ini yaitu apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera, itu stimulus. Dan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, dan gerak tindakan. Yang di sini ada tabelnya, yaitu stimulus respon. Yang pertama, realitis kebutuhan kita sama, tapi teori kontrol yang mengubahnya itu realitis kebutuhan kita berbeda. Jadi anak-anak itu tidak sama, tapi kita beranggapan bahwa anak-anak itu berbeda tingkatannya dan keperluannya dan potensinya berbeda. Maksud dari yang sama ini, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi stimulus respon dirubah ke pendekatan ke teori kontrol untuk mengontrol diri supaya menganggap murid itu berbeda potensinya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pernah ulun mendengar dari kata Ustadz, apabila kita ingin dimengerti orang, mengertilah orang itu. Nah, jangan dipaksakan orang itu harus mengerti kita yang harus mengerti orang itu. Jadi jangan dipaksakan anak itu mengerti guru, tapi guru harus mengerti anak. Maksud dari kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol yang lebih baik yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi yang seperti tadi, anak tadi tidak membawa buku pelajaran, lupa membawa buku. Bukan kesalahannya kita cari, tapi kenapa kita buat dia menggali kenapa jadi lupa. Pasti ada alasan. Kalau itu pada saat itu dia ketiduran, kecapean karena belajar kah, atau menjagakan ading. Nah itu, jadi pandangannya itu harus yang positif. Maksud dari perilaku orang lain bisa mengontrol saya.
teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi maksudnya tadi orang lain bisa mengontrol saya, bukan orang lain tapi diri kita. Apabila ingin maksud di sini apabila kita ingin merubah anak, rubahlah diri sendiri dulu. Hanya bisa merubah anak tersebut. Jadi ada keyakinan bahwa diri ini bisa merubah diri dengan cara dia contoh perilaku kita sebagai guru, seperti itu maksudnya. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi yang lebih baik lagi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi di sini maksudnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, maksudnya orang lain tuh tidak bisa kontrol, tapi kita bisa mengontrol dia dengan kita bisa merubah diri kita tadi. Okay. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang lebih baik lagi teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalkan anak itu gagal dalam penilaian, kita bujuk, kenapa nilai rendah? Misalkan gitu tadi. Ini kenyataan. Karena penilaian tadi dari 2 hari nilainya rendah-rendah. Nah, kenapa nilainya rendah? Itu stimulus respon. Yang lebih baik ini, bagaimana kenapa nih sudah 2 hari nilainya rendah? Bagaimana solusinya anak-anak supaya nilainya tinggi untuk yang 3 harinya? Karena sudah dinilai tadi nilainya ada yang rendah. Bagaimana nih? Ayo semangat belajarnya. Nah, seperti itu supaya memberikan semangat. Jadi anak itu tidak terbebani dan tidak merasa bersalah. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Jadi di sini anak-anak pasti berpikirnya ada menang ada kalah. Maksudnya di sini anak itu ada nilai tinggi, ada nilai rendah. Karena kenyataannya pada saat kita menyebutkan nilai anak itu, Janah nilai 90, Alif 60, Tari 50, itu senang dia. Ya kesenangan. Pasti anak yang nilai rendah ini merasa minder, dan yang nilai tinggi tadi merasa, padahal anak itu tersebut tidak menyinggung 2 orang ini, tapi dia karena dia senang, karena dia merasa usahanya terbayarkan dengan nilai. Tapi kita ubah konsepnya ke pola model berpikir menang dan menang. Jadi bagaimana anak yang nilai tinggi itu supaya mensyukuri dengan cara supaya tidak menyakiti anak yang lain, dengan cara memberikan pembelajaran, yaitu nak, apabila nilai tinggi ucapkan alhamdulillah, dan apabila yang nilai rendah ikuti yang nilai tinggi. Bagaimana caranya supaya nilainya tinggi? Nah, seperti itu. Jadi ada yang menang, tidak ada menang dan kalah di dalam kelas tersebut. Disiplin positif. Disiplin berasal kata dari disiplina, yaitu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan bersama nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, atau ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang ditumbuhkan dari kesadaran. Tidak ada untuk ketakutan, kesalahan, tapi kesadaran dari diri sendiri. Tidak ada penghargaan, tidak ada hukuman, tapi dia merasakan disiplin ini perlu di dalam dirinya, yaitu disiplin namanya motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini yang disepakati dalam kebajikan organisasi, yaitu profil pelajar Pancasila, yang dimana ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, beranalitis, berpendidikan global, bergotong royong, dan kreatif. Di sini ada 3, tapi di dalam modul materinya ada 5. Tapi kami menyimpulkan nilai-nilai kebajikan ini yaitu nilai-nilai positif yang ada di dalam diri manusia.
Nah, setiap nilai-nilai positif itu yang muncul di dalam diri manusia itu dinamakan nilai-nilai kebajikan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang 2, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Yang dimana bertahan hidup ini seperti kebutuhan primer, keperluan yang harus, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi di sini yaitu kebutuhan sehari-hari yang kita gunakan. Dan meliputi apabila kita merasa aman, maka itu bisa disebutkan dengan bertahan hidup. Oke. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini yang dimaksud dengan kasih sayang dan rasa diterima yaitu dipedulikan kerjasama bagian dari kelompok. Dia merasa diterima di dalam kehidupannya. Di contohnya berteman, dia dapat diterima di keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Nah, supaya ada terhubung antara kasih sayang yang diterimanya. Penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui. Jadi penguasaan itu seperti prestasi kita itu harus dianggap gitu. Jadi seperti kekuatan yang mencapai sesuatu itu harus ada tujuan, dan tujuan itu tercapai maka kepuasan itu kita rasakan. Nah, jadi apabila anak-anak yang dimiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Jadi setiap anak-anak yang memiliki dasar manusia penguasaan, maka anak itu seperti ingin menjadi seorang pemimpin. Apabila dia mencoba, contohnya anak apabila mendapatkan nilai, dia sudah berusaha tetapi pada saat nilainya rendah, dia akan kecewa karena mendapatkan nilai rendah, karena dia nilainya tinggi terus. Pada saat mata pelajaran ini dia merasa nilai rendah. Jadi penguasaan dirinya tidak terkontrol karena dia merasa dia bisa dan dia pintar. Nah, seperti itu, karena kepintarannya membuat dia menjadi tidak bisa menguasakan diri, maksudnya seperti itu. Kebebasan. Maksudnya di sini mandiri, memiliki pilihan mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi memiliki pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu pengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Biasanya di sini anak-anak SD. Jadi anak-anak SD ini apabila dia merasa pelajaran ini membosankan, tapi kita selingi dengan permainan, maka dia akan senang. Karena anak-anak ini tipikalnya yaitu tipikal yang bebas, yang senang kebebasan. Ibaratnya pada saat dirinya itu sudah dasarnya sudah bermain. Nah, dasarnya sudah bermain, maka pembelajaran itu bagaimana caranya supaya kita itu membuat anak itu menjadi senang pada saat melaksanakan pembelajaran. Okay. Kesenangan. Di sini kesenangan yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi apabila mata pelajaran dia senangi, pasti dia senang dalam mengikuti pembelajaran itu. Tapi apabila ada anak yang tidak dapat mengerjakan, pasti dia tidak senang. Jadi mata pelajaran ini dia tidak senang. Bagaimana caranya guru untuk membuat anak ini supaya menjadi senang dan mengikuti pembelajaran kita? Jadi di sana selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi intrinsik
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kembali yang ke tadi, perilaku manusia yaitu hukuman dan penghargaan yang membuat orang menjadi ketidaknyamanan. Bisa di sini penghargaan karena penghukuman intrinsik ini yang dari luar. Apabila kita, contohnya apabila kita memberikan penghargaan, contohnya apabila anak bisa menjawab ini mendapatkan hadiah, nah seperti itu, lalu anak ini berlomba-lomba untuk bisa menjawab karena ada imbalannya, ada penghargaannya. Nah di sini dalam pelajaran di sini penghargaan itu bisa membuat dia bisa, tapi jangka pendek, nah tidak jangka panjang, hanya sebentar saja dia ingat, karena pada saat itu saja dia yang berusaha, karena ada penghargaan dari luar, maksudnya intrinsik. Penghargaan tidak efektif. Maksudnya di sini penghargaan tidak efektif yaitu suatu penghargaan adalah suatu benda yang dibuat dengan persyaratan, yaitu tadi apabila naik kelas peringkat 1 kan kurikulum merdeka tidak ada peringkat lagi. Jadi disinilah di penghargaan dihilangkan karena penghargaan diganti dengan potensinya. Tidak ada lagi peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, karena anak-anak ini kan tadi teori kontrolnya sama, kemampuannya, potensinya yang berbeda-beda. Maka kita pada saat memberikan nilai mana yang terbaik, misalkan salah satu anak di akademik matematika, pada saat itu dia pada saat penghargaan, kalau bisa penghargaan itu berupa sosial, misalkan anak itu senang berolahraga, jadi di sana si Alif mendapatkan selamat, mendapatkan sehat, selalu datang tepat waktu, selalu hadir karena dia sehat. Nah selalu hadir, penghargaannya seperti itu. Dia datang tepat waktu, selamat, Ananda ini mendapatkan peringkat yang terbaik kedisiplinannya. Nah seperti itu. Karena penghargaan bisa tidak efektif, kata yang di modul itu penghargaan bisa atau tidak untuk membuat anak itu menjadi lebih baik. Katanya bisa, karena penghargaan itu jangka pendek tadi. Tapi setujukah aja penghargaan itu bisa merubah diri? Tidak ya, karena penghargaan itu tidak bisa merubah seseorang, tapi bisa aja, tapi tidak seterusnya jangka panjang. Penghargaan bisa merusak hubungan. Maksudnya jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Misalkan pada kelas kami, kelas 5, siapa yang bisa mendapatkan bintang? Dapat bintang. Siapa yang bisa maju ke depan? Oh, dapat bintang. Pada saat saya guru kelas 5 tidak hadir, digantikan dengan yang lain, siapa yang bisa? Tidak mau, dia itu tidak ada yang mau ke depannya karena terbiasa dengan penghargaan yang diberikan. Tapi secara umur lah, atau kelas 1, 2, dan 3 ini biasanya mengacu kepada yang benda-benda yang nyata seperti bintang ditempelkan ke depan supaya membuat dia bersemangat kan, gitu, seperti itu. Ini untuk kelas 4 dan 5 tidak bintang lagi, tapi dengan cara pendekatan, dengan cara semangat, kata-kata yang dikeluarkan, kata-kata positif, selalu kata-kata yang positif dikeluarkan untuk membangun dirinya ke motivasi intrinsik, yang dimana motivasi intrinsiknya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi pembelajaran itu dia masuk dengan sendirinya, bahwa pembelajaran itu perlu untuk dia. Seperti tadi hari pertama, hari kedua nilainya rendah. Bagaimana caranya supaya kita nilainya tinggi? Jadi dia berpikir
bahwa harus belajar Pak, katanya tadi. Nggih, nah harus belajar. Apakah harus belajar, bagaimana caranya belajarnya? Katanya tadi dikurangi bermainnya Pak. Nah, alhamdulillah bagus, mantap tuh pikirannya, naklah, itunya pendapatnya mantap. Jadi dia berpikir dan dia merasa bahwa itu perlu. Nah, jadi tidak ada apabila nih bagaimana nih nilai rendah harus tinggi lah isuk. Nah, seperti itu. Jadi apabila tinggi, kalau penghargaan apabila tinggi, Bapak Bari nilai plus 10 misalkan. Nah, seperti itu. Jadi maksud dari intrinsik ini yaitu dalam dirinya ada merasa tanggung jawab yang timbul di dalam dirinya. Masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di dalam budaya positif ada 3 hukuman. Tidak terencana tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilipatkan, bersifat satu arah berupa fisik atau psikis hukuman. Contohnya apabila tadi anak tidak membawa buku, Pak lupa membawa buku, push up 15 kali, 15 kalinya push up. Atau Pak ulun tidak mengajar PR, berdiri di depan kelas, berdiri, itu hukuman karena tidak ada rencana atau bersifat satu arah dari gurunya tersebut. Konsekuensi yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru mau monitor murid selalu. Maksudnya konsekuensi ini apabila tidak membawa buku, apa yang seharusnya dilakukan? Misalkan menulis Pak, nah silakan menulis. Apabila atau di pikiran rumah Kak, jauh Kak rumah, karaknya Pak, silahkan pulang dulu ambil. Nah, maksud itu konsekuensinya. Atau pada saat guru olahraga dia datang terlambat, contohnya anak pada saat olahraga dimulai dia datang terlambat, langsung ya guru olahraganya tadi silahkan lari 12 keliling, silahkan lari 2 keliling. Nah, itu namanya konsekuensi. Untuk karena orang sudah melakukan olahraga, dia belum, jadi disuruh untuk pemanasan dulu. Nah, seperti itu. Konsekuensinya yaitu ke arah yang dia langgar, tapi apa yang tujuannya tuh. Konsekuensi ini tujuannya, misalkan anak itu meminjam pensil dan pensilnya patah. Apa yang harus dilakukan anak itu, yaitu apakah dikembalikan? Kalau apabila kita guru, nah mematah pensil kawan, ganti. Nah, itu hukuman itu. Kalau konsekuensi, bagaimana caranya nak? Dirawat. Nah, dirawat, bertanggung jawab karena ada itunya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Itu maksudnya merasa dia ini minjam tapi mematah, tapi disuruh merawat. Nah, itu restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di sini guru memberikan solusi bagaimana caranya untuk membuat kesalahan itu menjadi lebih baik, bukan menjudge-nya atau menyalahkaninya. Karena dalam budaya positif ini yang kami pelajari, apabila menyalahkan anak akan menjadi merasa bersalah lagi dia, dan membuat pikirannya menjadi lemah atau perasaannya menjadi sedih. Selanjutnya, nah tadi hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, mari kita diskusikan. Di sini membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Nah, di sini masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Tadi tergantung kesepakatan Bapak. Misalnya tiba-tiba berarti ada peraturan sebelumnya. Ya, berarti itu hukuman. Nah, ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena mengejek teman. Hukuman. Ya. Hukuman karena mengejek. Nah, ini langsung disuruh lari aja. Nah, gitulah.
hukuman sudah terbuka itu tadi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensinya ini karena orang sudah olahraga, dianya datang baru pemanasan lagi kayak itu nah. Jadi disuruh lari dulu supaya ada pemanasannya. Contoh restitusi kan ada nggak? Jadi berupa Tunggu ya. tunggu ya. Kan ada. Nih aktif jelas. Bluetooth pamin aktif dah. Tadi kalau restitusi itu jadi kami itu yang membuat kasus di sekolah. Jadi di video untuk kasusnya. Ini 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, membuat merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Jadi di sini posisi kontrol yang mana aja yang harus dipilih. Nah, kalau kami sendiri merasa di sini masih menjadi penghukum dan bisa menjadi teman. Karena pada saat awal masuk 2014 di lingkup pendidikan, kami mengcopy ajaran dari Bapak bahwa penghukum itu bagus. Karena pada saat di SMP Bapak itu mengajar pada saat itu zaman penghukum. Tapi pada saat anak itu dihukum, dia merasa tidak merasa terbebani gitu nah, dihukum tapi tidak terbebani. Malahan pada saat dia menjadi TNI pada saat itu datang ke rumah pakai baju tentara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah tak kaget nih. Kenapa nih? Katanya mau itu minta izin mau ke Aceh. Mau ke Aceh dikirim untuk ke gerakan Aceh Merdeka, karena kan dulu ada di Aceh gerakan Aceh Merdeka. Ini ingatlah dengan ulun. Ya, Bapak ingat karena awas sudah belum pernah yang ditempelin pian aja. Jabah, maaflah jabahnya gitu. Jadi penghukum itu ada ada baiknya yang dulu. Jadi ulun pada saat terjun di pendidikan ulun mengcopy dari pendidikan ayah, yaitu penghukum. Pernah sekali menghukum anak dengan cara itu diceburkan lah pada saat itu. Tapi saya merasa bersalah pada saat itu karena dia berkelahi bertampar. Jadi saking marahnya anak ini kada bisa dikontrol lagi, dan guru lain tidak bisa kewalahan megangnya. Langsung saya peluk, langsung dicelup. Tapi saya minta maaf dan merasa bersalah, langsung kami datangi ke rumahnya. Dan karena pola pikir yang dulu orang itu, karena di sana dia tidak ada orang tuanya pisahan dan dititipkan dengan neneknya. Jadi dia dengan neneknya, saya minta maaf lah orang menghukum si ini tadi. Nih, enggak apa-apa, kalau apa-apa tambah itu ya tersekannya. Nah, karena ini dasarnya macal aja. Ulun minta maaf di sini, minta maaf aja kayak itu nah, minta maaf saja. Jadi ulun merasa bersalah di sana. Jadi pada saat itu saya merubah pola pikir saya bahwa penghukum ini tidak baik untuk anak. Jadi saya buat pada berjalannya waktu, saya ada satu pemantau, yaitu pemantau itu ada apabila melanggar dibuat peraturan, apabila melanggar ini maka anak denda Rp500. Apabila melanggar ini denda Rp500, karena di sini kan kami lihat ekonominya itu ekonominya bawah. Jadi apabila dengan uang nih, insya Allah nih ketat nih, langsung pada saat berjalannya waktu ada yang melanggar 500 ya Bapak. Apabila melanggar kedua 1000, apabila melanggar ketiga 1500. Alhamdulillah dengan cara itu tidak ada yang melanggar.
pada saat memantau, nah pada saat berjalannya waktu pulang ada mendengar suara-suara bahwa Bapak Afsan itu mencari duit. Nah, Bapak itu apabila ada nih bayar aja. Padahal duitnya itu saya kumpulkan untuk membeli sapu kayak itu, nah untuk di kelas. Tapi tujuannya tidak ke situ, maksudnya tujuannya tidak bayar gitu, nah tujuannya untuk mendisiplinkan anak. Berjalannya waktu saya berubah berjalan waktu menjadi teman. Jadi berjalan waktu menjadi teman, kadang jadi penghukum, kadang menjadi teman. Nah, untuk pemantau, untuk ini tidak ada lagi pemantau, jadi penghukum teman. Jadi apabila penghukum ini pada saat moodnya tanggal Tuhan, jadi siap jadi penghukum. Kalau jadi itu jadi tanggal muda bisa jadi teman. Ya, ramah ya. Sesuai mood. Nah, tidak ada mengontrol dulu. Ya, itu manusiawi, Pak. Tidak ada mengontrol diri. Jadi alhamdulillah pada saat ya teman. Jadi di sini saya sebagai teman. Jadi pada saat bisa jadi penghukum, bisa menjadi teman. Untuk jadi manajer ini belum lagi, karena manajer ini ada namanya restitusi tadi, mengendalikan ada tiga cara. Nah di sini kita melihat video dulu lah, video tentang posisi kontrol. Aktif on Bluetooth dulu. Di sini ada video dari materi dari modul 1.4. Ini penjelasannya 5 posisi kontrol. Apakah ada bersuara? Kalau ini kayak motor audionya kan kayak lagi. Oh iya, audio. Speaker. Ini posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Ini penerapan guru dengan siswa, tapi siswanya siswa SMA. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, Hukum. sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? kamu maaf. Apa
coba? Dan ini telah. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kamu di SMA, mau di SD ini SD paling ini menangis. Nangis, jatuhan, nangis doang. Melawan paparan. Ini merasa bersalah. Naren, Posisi merasa bersalah. Naren. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Kesini-sini. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Ya, tadi gurunya pulang lagi. Nasi. Kalau ganti modelnya di bawahnya minum di warung. Awan semua. Nadanya Nadanya kayak seperti Naren! Nadanya masih ada. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Oh, itu Selamat pagi ya sayang. Iya, Bu. Sayang. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Maaf, tapi kayak bersenyum-senyum. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya teman. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah dan akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap stabil. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Aku guru piket sih dia kurang. Naren, Oh, ya Allah aku cek harus. Adanya teman tadi juga. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Oh, itulah. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Karena marah-marah sebenarnya belum mau main. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer yang diharapkan oleh semua guru ini. Oh iya. Ini diharapkan oleh semua guru posisi manajer. Iya. Ini posisi puncaknya ya orang dari yang ada dari ini paling dia. Guru dan itu orang tua lah. Naren! Aduh. Berapa kali aku? Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Aduan. ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi ini. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, Tapi yaitu murid yang masih belum mandiri, bisa lagi. bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahan dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi pasti lebih cepat pada Cuman bisa melandau deh ya. melandau. Jadi dari posisi 5 tadi Bapak Ibu lah. Posisi Bisa melakukan penghukum. SD. Ya. Jadi di sini kan penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Dari kelima tadi yang diharapkan mudah-mudahan ini kan untuk
untuk kita menjadi kedepannya lebih baik. Mudah-mudahan terutama saya minta doa mudah-mudahan menjadi manajer bisa, karena apabila menjadi manajer ini insya Allah belajar, kami belajar dari rumah dulu, dari rumah. Umur anak kan 4 tahun setengah itu, jadi dibuat bagaimana seperti kayak main HP. Jadi kami berdua bos. berdua apabila dia main HP, nah sampai ketiga anak lah, jarum panjangnya ketiga, nggih Pak. Jadi apabila sudah lewat ketiga dia lupa, bukan dirambutnya, tapi nah itu sudah lewat ketiga, nggih Pak, langsung di anaknya. Nah langsung di anaknya. Jadi itu pada saat itu, jadi dan kami berusaha terus menerus untuk membuat anak itu tidak merasa dia bahwa pekerjaan ini salah, harus membuat dia lebih baik gitu. Nah jadi belajar kami apabila dia berbuat salah seperti bercanda lawan adiknya gugur adiknya pas mengangkat. Pada saat mengangkat kakaknya terjatuh, si adik tadi menangis. Kami berusaha tidak menyalahkan kakaknya, tapi langsung kami berusaha mengangkat adiknya dan mengatakan, Tidak apa-apa. Hadijah, kenapa tadi ini adik jadi nangis? Permasalahannya ini udah dihalus sudah. Kalau kakak di Barabai, kalau mama di Barabai, mana Hadijah ini sudah dilajari sebelum umurnya aja. Nah, madeh kami ini itu aja Pak Mai melajari anak sebelum umurnya, padahal kan bapak ada aja apabila itu sehari kejar bapaknya supaya bahwa tahu salah aja. Kalau kami konsepnya mengetahui dulu salah. Tadi Mai aja mengangkat, itu adiknya gagah ulah napas ya gugur. Nah ini kami apabila mau angkat, lihat artinya mau kada dulu diangkat, apabila kada mau jangan diangkat gitu. Ini Pak itu melakukan lagi dia kesalahan, angkat lagi permainan gugur. Tapi kami selalu jangan membuat dia merasa bersalah. Ada juga pada saat bermain bersamaan berabutan, yang adiknya kan bisa juga merabut, tidak saling rebut. Yang kakak ini kadang kami ada itu juga merasa bahwa Hadijah harus mengalah lawan adik. Nah ada juga seperti itu, langsung dia nangis. Itu kami bapak dan berbicara lawan mama, kenapa nih? Sebagai teman, Pak. Nah ini kenapa nih jadinya nangis? Merasa bersalah, kami minta maaf, dipeluk anaknya Hadijah, dipeluk, dipeluk anak kami maaf lah mama abah tadi menyalahkan Hadijah, bahwa dia tahu itu salah, tapi dia merasa bahwa dia itu benar. Ini mainan inya gitu. Nah tapi karena adiknya tak minjam berabutan, tapi dia yang disalahkan. Nah gitu belajar. Kadang ikat apa ya, kadang kami mengajarkan itu dari anak apa ya kata orang tuh, anak kadang menjadi Nikita Willy, kadang menjadi Nikita Mirjani. Nah jadi itu mudah-mudahan lah, karena di sini apabila dari murid kami belajar terus menerus supaya apabila ke murid, kami mengajarkan kepada murid bahwa setiap habis pembelajaran, karena ini sudah belajar, kami praktekkan, kami terapkan tunggal ginitan bertahap. Jadi pada saat setelah habis pembelajaran, kami sebagai guru minta maaf, minta halal naklah apabila Bapak merasa Bapak kurang dalam memberikan pembelajaran. Jadi Bapak minta halal, minta ridho pada saat memberi pembelajaran Bapak merasa kurang. Jadi apa seharusnya Bapak nih? Nah seharusnya. Jadi kata mereka, Pak, caranya bermainan Pak Ai. Dan pada saat ada masalah, tapi kami sering apabila menjadi masalah, ada masalah pasti kadang menjadi penghukum atau teman. Untuk manajer ini hanya perjalanan aja lagi untuk menuju sini. Tapi mudah-mudahan lah setiap proses ini pasti ada tantangan dan hambatan. Kita aja lagi yang mau tantangan terbesar dari dalam diri, ya itu mengelola diri sendiri. Nah posisi kontrol apakah aku
Bapak kecewa sekali dengan kamu. Berarti apa tadi ya, Bapak Ibu? Pemberi membuat masalah, Membuat masalah, merasa bersalah lah. Membuat merasa Bapak bersalah. kecewa sekali dengan kamu karena dia merasa bersalah. Nah, ini benar yang merasa bersalah maksudnya. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Monitor, Nah, monitor atau pemantau ada karena konsekuensi. Nggih. Nah, nggih pemantau. Jadi di sini alhamdulillah bersalah. Nggak dipanggil dia lah. merasa bersalah karena dia merasa bersalah menyalahkan menyalahkan murid. menyalahkan murid. Jomblo bang. Nah, ini pada saat itu ada kejadian nih kasus Pamin Rama dengan Alif kemarin tuh Iya. berkelahi berdua Makanya karena nama itu belajar berusaha nih berusaha menjadi manajer berusaha Alif kenapa tadi jadi nangis Rama jadi marah dengan Alif tadi ulun bermainan Pak habis itu di ulun ditawakinya di situ kan ada ngomong kata-kata yang ada baik nggih ya kata-kata yang ada baik nah itu kata-kata baik tuh bagus lah ada Pak ada bagus nah ada bagus tuh jangan dipakai jangan harus turuti lah perintah Bapak jadi Bapak harus berkata-kata baik kita nggih Pak nah itu namanya kayak John nih lain itu pulang nih belajar jadi kata-kata yang keluar tuh kadang kata-kata yang membuat dia merasa bersalah atau menjadi teman. Jadi pada saat itu si Alif didengarkan, si Rama didengarkan. Nah, jadi pada saat kasus di sini posisi keyakinan kelas. Nah, selanjutnya materinya yaitu keyakinan kelas. Maka mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas yang dibuat di kelas? Oke. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah hingga mudah diterapkan sedikit saja agar mudah diingat semua warga di kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini seperti kesepakatan kelas. Nah, yang dibuat pada biasanya tahun ajaran dibuat untuk membuat keyakinan kelas. Jadi dibuat dalam pernyataan positif. Kadang anak-anak membuatnya jangan membuang sampah sembarangan Pak. Kita ubah ke kalimat positif. Buanglah sampah ke tempatnya. Nah, gitu. Itu Pak jangan menyela jangan apabila berpander kita dihindipan Pak dengarkan Bapak ini berpander. Nah, jadi bagusnya tuh pada saat Bapak menjelaskan anak-anak diam. Nah, menghargai Bapak menjelaskan dan menghargai teman yang memberikan pendapat. Di sinilah ada di papan tulis itu ada keyakinan kelas Alif, Tari, dan Janah. Jadi 3 Alif 3, Janah 3, dan Tari 3. Dan dibuat nanti pakai spanduk dibuat di kelas supaya pada saat dia melanggar atau lupa dengan keyakinan kelasnya dia melihat oh ini yang dibuatnya keyakinan kelas tadi harus dijalankan nih. Nah, kalau terlanggar apa misalnya mau menyalahkan misalnya apakah hukuman ada datang diberi hukuman kan misalnya asalnya misalnya ada keyakinan yang dilanggar misalnya keyakinan kelas dilanggar pada saat contoh pada saat keluar minta tanpa izin dia keluar langsung menyelodong tapi tidak diberikan hukuman tapi diberikan seperti pernyataan atau kalimat yang dia buat. Nah, tadi kan itu ada keyakinan kelas kita seharusnya seperti apa. Nah, seperti dibalikan kepada dia bagaimana bagaimana dia untuk berproses, bagaimana dia kesalahan itu lebih baik. Nah, jadi keyakinan kelasnya belakang ada dia mengatakan misalnya kalau ini hukumannya begini kada. Jadi keyakinan kelas ini ada namanya nilai-nilai kebajikan tadi. Itu peraturan sekolah. Itu peraturan sekolah. Jadi keyakinan kelas ini meyakini dia bahwa ini bagus gitu. Nah, kalau menjaga fasilitas di kelas berarti itu keyakinannya tentang keamanan nih. Nah, dia meyakini bahwa apabila menjaga barang ini baik itu tidak mencoret-coret mungkin kursi dan lain-lain misalnya apa dibuat keyakinan kelas dan dipajang di kelas supaya dia melihat keimanan kelas
keyakinan bagaimana? Keyakinan. Kesepakatan aja. Ini dulu kesepakatan apa? Nggih. Ini berubah jadi keyakinan. Keyakinan. Kayak lagi kena kayak keimanan kan. Kurang kata ulun kemarin tuh tanya juga. Dan kenapa Awal-awal tadi kita tahun ajaran baru tuh kami sudah membuat kesepakatan kelas. namanya Apa namanya keyakinan kelas? Karena nih levelnya lebih tinggi kan. Nah, ini Ini level- karena kata kemarin tuh kesepakatan kelas itu sama aja dengan keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas nih seperti meyakini dia. Lebih keimanan lah. Nah, Kita keyakinan tadi yakin bahasa lebih- agamanya tuh lah. Nah, keimanan. keyakinannya Gimana sih? lebih kuat bahwa Iya. meyakini dia bahwa itu Yakin. baik gitu nah Ya, bahwa itu baik. untuk dilakukan. Yakin Jadi dari artinya dari Nah, ini. hatinya. namanya restitusi. Dalam restitusi tadi proses untuk bertanggung jawab dia melakukan kesalahan. Jadi 3 di restitusi ini dalam membuat masalah itu menjadi solusi, membuat solusinya ini. Nah, stabilkan identitas berdasarkan visi membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah ini kata-kata yang dikeluarkan pada saat kita apabila anak itu membuat salah, maka kata-kata ini yang kita keluarkan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, jadi kata-kata ini yang dikeluarkan nantinya. Tapi intinya untuk bagian dari proses pembelajaran, dia merasa bahwa itu proses pembelajaran. Validasi tindakan salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, kamu pasti punya alasan. Jadi ada alasan dia melakukan itu. Dan menanyakan keyakinan. Apa kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Bayangkan kita tentang kelas dan ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi ada motivasi di dalam dirinya untuk merubah dirinya menjadi baik, lebih baik lagi. Nah, kesalahan dia dibuat menjadi lebih baik. Nah, gitu. Jadi restitusi itu ada 3 prosesnya, yaitu menstabilkan identitasnya. Yang kedua tadi adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini pada saat modul 1.4 ini kami ditugaskan untuk membuat kasus. Apabila kasus itu ada pang lah di video. Nah, apabila kasus itu pasti dengan sendirinya datang. Jadi dibuat kasusnya itu dari kanakan, tapi sebelumnya kami minta izin juga dulu dengan anaknya. Nah, ini nanti Bapak video, Bapak upload nanti di tugas Bapak, tapi Bapak tidak di YouTube. Kalau kawan kami di TGP yang lain di YouTube, tapi kami kada berani untuk YouTube karena ini privasi kata kami nih, kasus anak nih. Jadi minta izin anaknya. Dan pada saat menjalankan kasus itu kan 3 nih, Alif, Janah, Tari. Alif dan Tari aja kami membuat kasus. Dan ini Janah anak juga. Belum ke video juga aja kasus apa. Dulu kita kasus tertinggal buku aja gitu di video juga. Jadi anak itu seperti apa ya, termotivasi gitu. Nah, ini maaf Ibu lah. Benar kan ini kita awal lagi kan? Cepat sama kamera. Janah. Sembunyi deh. Berat kita awannya Kameranya kayak kayak di atas awan gitu. Awan. Kayak goyang-goyang. Ini terus sama Ya, diri. karena mau video ini kalau ketawa aja sama Nangis tidak tadi. gue. buang sampah. Mana yang hatimu? Sebagai teman. Jadi prosesnya menjadi manajer. Nah, dan stabilkan identitas. Nah, jadi perbaikan itu yang kita harus jalankan. Kenapa? Nah, kenapa? Bapak mau tahu alasannya dulu. Alasan. Jadi kalau alasan itu validasi tindakan yang
yang salah. Kalau Anu juga nih berkaitan dengan ilmu parenting tuh nih. jadi ke Kalau cuma poro-poro tuh kayak di konsepnya ilmu parenting tuh kan kita kan ada dulu karena mau masuk anak itu serang ya Pak. Iya. Kemudian siswa ini kayak kita lihat di sini Bapak ingin Iya, anak cuma 3 aja. membuang ya. kan kelas Nah, di di mana 25. bukan membuang sampah kan tempatnya. Jadi bagaimana cara tadi untuk memperbaikinya? Nah, menanyakan keyakinannya. Sehari sih, kong di mapping ya. Langsung dibuang kan? Mantap daerah. Jadi setiap habis makan langsung dibuang kemana? Iya, ke tempat sampah. Bagus, bentar tadi. Ya bisa saja dari Bapak lah, mudah-mudahan setiap ada kesalahan kita sama-sama perbaiki untuk lebih baik. Terima kasih tadi, mudah-mudahan tadi selalu sehat. Sekian adalah silakan istirahat ya. Terima kasih. Jadi ini sedikit kasus tentang restitusi. Jadi ada 3 menstabilkan identitas, validasi tidak salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ini yang diharapkan setiap ada permasalahan, diharapkan guru ini sebagai manajer yang menerapkan 3 tadi, menstabilkan identitas, validasi, menyalurkan keyakinan, tidak membuat dia merasa bersalah, tidak menjadi penghukum, tidak menjadi teman, pemantau, dan prosesnya menjadi manajer. Nah ini mudah-mudahan kami sendiri, mudah-mudahan minta doa kepada Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kami menjadi manajer. Mudah-mudahan karena manajer ini sangat sulit yang dilakukan, karena menurut kami sendiri sangat sulit ini, apalagi mengontrol emosi. Nah, apalagi sudah terbiasa kan penghukum, untuk merubahnya kadang sulit. Dan anak-anak itu apabila dihukum sudah jerat, tapi kembali lagi itu membuat kesalahan ini. Nah, penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu mendeteksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab standar nasional pendidikan. Mudah-mudahan kita sebagai guru bisa menerapkan ini, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak minta tolong dan doa mudah-mudahan bisa menjalankan ini dengan baik. Dan ini adalah tantangan dan hambatannya untuk saya merasa calon guru penggerak ini tantangannya, hambatannya sangat besar. Yang pertama, guru ini harus mempunyai nilai dan peran guru pendidik. Habis itu seperti ini harus bisa berkolaborasi dengan teman sejawat dan bisa merubah tujuan dari guru penggerak, yaitu membuat perkembangan dan perubahan yang jadi lebih baik di sekolahnya itu. Nah, kalau kami apabila merasa diri kami ini belum bisa merubah, jadi tidak bisa lagi merubah orang gitu. Nah, jadi itu nggak bertahap dari kelas dulu, dari rumah. Nah, ini alhamdulillah terpakai di rumah maupun di sekolah mungkin. Nyatanya pembagian waktu Bang dulu ini. Nah, terima kasih. gimana tuh kok? Biasa dikontak. Nah, mulai perubahan yang berjalan. Nah ini. Iya Pak. Terima kasih Bapak Ibu lah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah pada hari ini. Mudah-mudahan saya sendiri dapat menjalankannya dengan baik. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat bersama-sama, yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kesepakatan, ada namanya keyakinan kelas. Nah, kurang lebih sama kesepakatan kelas. Jadi Bapak mengharapkan kepada kalian untuk mencatatkan apa aja keyakinan kelas yang ada di pikiran kalian. Nah,
Dan keyakinan kelas itu yang harus kita yakini, yang kita jalani untuk yakini, kita sepakati dan kita yakini dan kita laksanakan bersama-sama. Kita mulai dari Alif. Ya silakan Alif. Silakan maju untuk menuliskan keyakinan kelasnya sesuai kolom yang tersedia. Ya. Yang sesuai satu orang 3 anak. Jadi ya silakan. Apa tadi? Alif tadi? Ya. Apa nak? Mengerjakan kah? Mengerjakan ya. Mengerjakan. Ini nah. G O F ya mengerjakan. G O F ya. Mengerjakan. Nah, gitu dong. Kerjakan apa? PR kan tadi? Ya, PR. Yang lagi. Kedua apa? Diingati. Ya. Mendengarkan. Kan. Ya, 3. Siap-siap lah yang lain lah. Jana, bisa Jana, siap-siap Jana. Diingati apa yang sesuai peraturan kita yang masuk kelas tahun itu nah. Jadi ya, nah, jadi dicatat. Kalau terjadi rasa Mengerjakan jadwal booking. ya. Silakan. Jana. Terima kasih, Alif. Oke, silakan duduk. Ya. Oke aja lah. Sip. Dilanjutin tuh 3-nya kalau habis mengerjakan. Ya. Ya, nomor 2. Buang sampah. Buang sampah. Ya, siap-siap tadi lah dipikirkan apa tiga keyakinan kelas yang harus dijalankan lah. Buang sampah pada tempatnya. Nah, satu lagi Jana apa? Apa tadi? Satu lagi. Meminta izin. Yang meminta izin. Izin saat akan keluar ya. Keluar kelas. ya, keluar kelas. Ya, terima kasih Jana, silakan duduk. Silakan tadi maju, tuliskan keyakinan kelas yang dipikirkan oleh tadi. Ya silakan. Kan tadi lihat tadi dong. Lihat kan ya. Bapak. Apa? Meninggalnya tuh pakai pen kecil. Ya kan Bapak. Kan kita bersama-sama dibaiki lah kalimatnya, kita baiki. Menyempurnakan kalimatnya kita sempurnakan yang lebih baik lagi. Ini sudah baik dah, kita lebih baik lagi. Ya. Jika berpakaian yang rapi, jika ingin bertanya, mengangkat tangan terlebih dahulu. Tuh mengajar PR 2. Silakan masuk, Pak. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan lah untuk Alif, yaitu 1 mengerjakan PR, 2 mendengarkan guru berbicara, 3 datang lebih awal. Bagus, mantap.
Jana, keyakinan kelasnya ada 3 juga. 1 mengerjakan jadwal piket, 2 membuang sampah pada tempatnya, 3 meminta izin saat akan keluar kelas. Bagus, Jana, mantap keyakinan kelasnya. Tari, ada 3 keyakinan kelasnya, yaitu 1 berpakaian yang rapi, 2 jika ingin bertanya mengangkat tangan, 3 masuk kelas ucapkan salam. Bagus juga, mantap. Nah, mantap, tepuk tangan untuk kita semuanya. Wah, tepuk tangan. Bagus, mantap. Jadi ini semuanya ini keyakinan kelas yang kalian buat dan harus dikerjakan, dan harus dilaksanakan. Ini adalah keyakinan kelas. Apabila kita ingin bertindak, kita atau melakukan sesuatu ada kesalahan, kita ingat ini keyakinan kita mengerjakan PR. Nah, kita sempurnakan kalimatnya apa? Untuk 1 mengerjakan PR. Nah, maksud alif ini yaitu mengerjakan PR tepat waktu. Nah, tepat waktu lah. Hari ini besok dikumpul. Jadi besoknya harus selesai dan dikumpul. Bagus. Mendengarkan guru berbicara. Maksud alif ini mendengarkan guru pada saat proses pembelajaran, berbicara pada saat kelas. Kalau meyakini itu saya meyakini. Nah, itu alif, misalnya dari alif. Saya meyakini akan mengerjakan PR tepat waktu. Nah, itu keyakinan kelas. Saya meyakini akan mendengarkan guru berbicara pada saat menjelaskan. Jadi ditambahin apa? Nah, nanti kita sempurnakan lagi. Nanti insyaallah Bapak print, kita taruh nanti di atas sini untuk keyakinan kelas. Jadi besar-besar. ya, kalau sebesar-besar, Bapak sudah besar, nanti tambah besar. Nah, jadi nanti kita print, kita buat taruh di sana keyakinan kelas. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu atau tidak lupa dengan keyakinan kelas, kita melihat keyakinan kelas ada mengerjakan PR, nah, membuang sampah, nah, iya, warna-warni karena kita buat warna-warni, kita print buat spanduk, kita taruh di sana. Ya. Warung makan. Sudah kita sepakat ini keyakinan kelas kita, anak-anak? Sudah sepakat? Sepakat? Deal or no deal? Ada. Deal? Deal? Yes. Yes. Ya, kita ini deal. Ya, kita sepakat keyakinan kelas ini kita print nanti, kita buat dan kita taati semua warga ke kelas kita. Ini untuk kelas kita aja, nak, bukan untuk kelas lain, untuk kelas kita. Ya, nanti dulu sabar ya. Nah, ini keyakinan kelas nanti kita print, kita buat dan kita jalankan bersama-sama. Insyaallah, mudah-mudahan keyakinan kelas ini membuat kita menjadi lebih baik dan lebih terkontrol untuk menjalankan atau menerapkannya dalam bertingkah ya. Ya, sudah, kita lanjutkan lagi pembelajaran berikutnya. Terima